Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Balik lagi di Kebaktian Remaja Pemuda GKI Camar pada tanggal 23 Mei hari ini. Nah, aku harap teman-teman semuanya ini dalam kondisi yang sehat-sehat aja, diberikan keberuntungan, dan semoga juga keluarga teman-teman dalam kondisi yang sehat juga, apalagi di masa pandemik seperti ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah The Trinitarian Divergence, yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Iman S. Nah, sebelum itu, dan sebelum kita memulai kebaktian kita, aku mau ngajakin teman-teman semuanya untuk mengangkat satu pujian, yaitu KJ 242, yang berjudul Muliakanlah Tuhan Allah. Saudara, mari kita alaskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya terus memeliharakan kita. Teman-teman semuanya, pada saat ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dan mengakui segala dosa kesalahan kita yang sudah kita perbuat selama 1 minggu ini. Mungkin kita merasa kita tidak melakukan kesalahan, tapi tetap saja mungkin ada salah satu sifat ataupun perkataan atau pikiran yang kita perbuat yang menyakiti hati teman-teman kita, orang tua kita, ataupun bahkan menyakiti hati Tuhan. Jadi untuk saat ini aku mau ngajakin teman-teman berdoa pengakuan dosa. Teman-teman, aku persilakan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bisa memberikan kami bimbingan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah bisa memberikan kami kesehatan selalu dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dalam segala dosa kami, agar kami bisa kembali bersih ya Tuhan di hadapan-Mu dan bisa terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk mengangkat satu pujian yang berjudul The Amazing Grace.
teman-teman sekalian, kita udah di sesi salam damai. Kan karena kita lagi online gini ya kebaktiannya ya, kita kan gak bisa salam damai langsung kontak fisik dengan teman-teman yang lain. Soalnya kita jauh-jauhan. Nah, salam damainya kita bisa kita lakuin dengan menunjukkan simbol ini ke ayah, mama, ataupun kakak atau adik yang di rumah. Itu juga bisa seperti ini. Jadi, salam damai untuk teman-teman sekalian. Nah, kita mau dengerin firman nih yang akan dibawakan oleh nanti Pendeta Iman S. Nah, tadi kan aku udah bilang nih temanya The Trinitarian Divergence. Itu apa sih? Nah, nanti teman-teman dengerin pas Pendeta Iman menjelasin apa itu dan kenapa tema itu dipilih untuk minggu ini. Nah, sebelum itu aku mau ngajakin teman-teman sekalian untuk mengangkat satu pujian sebelum kita memasuki firman, yaitu PKJ 255, Firman-Mu Kupegang Selalu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga di hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah. Dan kami juga telah mempersiapkan hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan yang hadir di dalam hati dan hidup kami, yang hadir di dalam ibadah ini, Tuhan juga yang akan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mendengar dengan baik dan kami juga dimampukan untuk mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami rindu bukan hanya dapat menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah diambil dari Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan firman Allah ini mengatakan demikian, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu
bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada semua mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Sedemikianlah firman Allah. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, hal apa yang tidak bisa kita hindari ketika kita ada bersama-sama dengan orang lain atau orang banyak? Saya pikir hal yang niscaya akan kita jumpai di sana adalah yang namanya perbedaan. Perbedaan itu tidak mungkin kita bisa hindari ketika kita ada dengan yang lain. Dan kita tidak pernah akan menemukan segala sesuatu persis sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sekalipun mungkin orang itu adalah orang yang kembar identik pun, pasti tetap ada perbedaannya. Saya punya 2 orang jemaat, dan saudara, jemaat ini kembar, dan konon katanya kembar identik, dua-duanya sangat perempuan. Memang di awal ketika saya berjumpa dengan mereka, saya tidak bisa membedakan yang mana namanya si A, yang mana yang namanya si B. Tapi ketika saya tanyakan kepada orang-orang yang kenal dekat dengan mereka, dan ketika saya coba perhatikan apa yang berbeda di antara 2 orang ini, ternyata tetap ada perbedaan yang bisa terlihat di sana. Yang satu punya tai lalat di pipi sebelah kiri, yang satu tidak ada tai lalatnya. Nah, perbedaan itu pasti akan ditemui ketika kita bersama-sama dengan orang yang lain. Perbedaan itu pasti akan selalu ada ketika kita bersama-sama dengan yang lain. Saudara, bagaimana kita menyikapi yang namanya perbedaan itu?
Perbedaan seringkali dijadikan dasar sebagai pemisah, alasan untuk berpisah satu dengan yang lain. Karena dia bukan sama dengan suku saya, tidak sama dengan agama saya, tidak sama pendapatnya dengan saya, maka dia bukan kelompok saya. Dia ada di luar kelompok saya dan saya tidak bisa bersama dengan mereka. Jadi perbedaan seringkali dijadikan dasar untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Atau mungkin juga perbedaan bahkan lebih buruk lagi, dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk orang bertengkar. Gara-gara beda pendapat, gara-gara beda agama, bukan cuma lalu terjadi pengkotak-kotakan antara satu dan yang lain yang sama. Mereka menjadi satu kelompok sendiri yang nampaknya solid, tetapi yang berbeda kemudian disingkirkan dan kemudian mereka diadu satu dengan yang lain. Dan hal ini saudara bisa terjadi bukan hanya di dalam soal yang sekuler saja. Bukan hanya ketika bicara tentang perbedaan suku, perbedaan pendapat di dalam hidup sehari-hari kita, tetapi juga masuk di dalam lingkup keimanan kita. Masuk di dalam lingkup spiritual ketika orang beribadah kepada Allah, ketika orang berbicara tentang keselamatan dari Tuhan. Maka seringkali kita juga mengkotak-kotakan orang dan memisahkan yang satu dengan yang lain. Bukan cuma menganggap mereka tidak sama dengan kita, mereka ada di kelompok luar, bukan kelompok saya. Tetapi kemudian kita mengurung keselamatan itu hanya di dalam kelompok kita sendiri. Hal inilah yang terjadi saudara di tengah-tengah jemaat mula-mula ketika gereja awal juga baru terbentuk. Yang namanya gereja dari awal pun itu bentuknya adalah persekutuan orang percaya. Namun rupa-rupanya saudara, yang namanya gereja yang seharusnya menjadi persekutuan orang percaya, seringkali juga masih belum dapat menjadi persekutuan orang percaya. Nah, ini nampak di dalam gereja awal, di zaman Petrus, Paulus, dan rasul-rasul yang pertama melayani. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 yang tadi kita baca. Di sana pun nampak pertentangan-pertentangan yang muncul gara-gara perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Saat itu di dalam jemaat ada beberapa suku yang bergabung di sana. Beberapa bangsa yang juga ikut serta menjadi orang percaya. Bukan hanya orang Yahudi seperti para rasul yang memang kalau kita lihat kesukuannya, suku bangsanya, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Dan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian beralih dari Yudaisme menjadi percaya kepada Yesus. Dan mereka hidup di dalam kekristenan. Bersama-sama melayani bersama Paulus, Petrus, Yakobus, dan teman-teman yang lain. Tetapi rupa-rupanya pemikiran untuk mengkotak-kotakan orang itu masih sangat kuat di gereja di zaman itu. Bagi orang-orang lain yang di luar orang Yahudi, mereka anggap itu adalah orang-orang yang tidak seperti mereka. Tetapi bukan cuma tidak seperti mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap tidak layak untuk menerima keselamatan, menerima berita anugerah, berita kasih dari Allah, Allah yang penuh kasih yang juga bersedia dan mau menyelamatkan semua orang. Mereka kungkung keselamatan itu hanya untuk diri mereka dan bangsa mereka saja. Dan mereka anggap yang di luar suku bangsa Israel, suku bangsa Yahudi, mereka tidak pantas untuk menerima berita baik tentang kasih Allah. Tidak layak untuk menerima keselamatan yang asalnya dari Tuhan.
Inilah yang menimbulkan perdebatan-perdebatan di antara para murid dan pemimpin-pemimpin jemaat saat itu. Sehingga akhirnya mereka harus mengadakan sebuah persidangan. Dan di dalam persidangan itu terjadi sebuah perdebatan. Inilah saudara perbedaan yang kemudian merasuk ke dalam kehidupan gereja yang mempunyai dampak yang negatif. Karena perbedaan dianggap sebagai suatu upaya untuk memisahkan satu dengan yang lain. Perbedaan bahkan menjadi alasan untuk saling bertentangan, saling mengecilkan. Dan akhirnya yang berbeda itu disingkirkan dari kehidupan kelompok mereka. Bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan? Sesuai kita harusnya menyadari bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena dengan perbedaan-perbedaan yang ada, maka kehidupan kita ini menjadi semakin baik, semakin indah. Saudara bisa bayangkan mengapa pelangi menjadi suatu benda yang begitu indah kita lihat di langit setelah hujan turun. Itu tidak lain karena warnanya yang bermacam-macam. Sehingga ketika dilihat itu betapa indah kita pandang. Sudah bisa bayangkan kalau pelangi itu warnanya cuma satu. Entah itu merah saja, kuning saja, atau biru saja. Apa indahnya yang namanya pelangi. Justru keindahannya terletak karena ada di dalam perbedaan-perbedaan itu. Kita juga lihat di dalam kehidupan kita bersama. Jika yang ada itu cuma orang Sunda saja, cuma orang Batak saja, atau cuma suku mana saja pun, bukankah tidak menjadi meriah di dalam kehidupan kita? Kita perlu menyadari bahwa perbedaan-perbedaan yang ada membuat kehidupan kita menjadi beragam, menjadi indah. Tetapi juga kita bisa lihat perbedaan-perbedaan itu justru Tuhan adakan untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, perbedaan-perbedaan itu akan membuat kita ini berdaya guna lebih lagi ketika ada di dalam satu ikatan yang sama, yang menyatukan, sehingga kerja kita bisa jauh lebih kuat dan nyata lagi. Kita lihat saudara, ketika kita berbicara tentang Allah misalnya. Allah kita yakini Allah yang Trinitarian. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan kita lihat ketiga pribadi Allah ini memiliki kekhususannya masing-masing. Allah Bapa Pencipta, Allah Anak yaitu Yesus sebagai penebus, Roh Kudus sebagai penyerta di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika yang masing-masing berbeda, bekerja bersama di dalam satu kesatuan menyatakan cinta kasih Allah. Bukankah ini menjadi sesuatu yang luar biasa jadi berkat buat kita? Allah bukan hanya Allah yang menciptakan. Karena yang diciptakan oleh Allah itu ternyata jatuh ke dalam dosa. Yang jatuh ke dalam dosa itu kemudian dipulihkan, ditebus oleh Sang Anak. Tetapi Roh Kudus juga berkarya terus, menolong, melengkapi kita, membantu kita supaya kita dimampukan bukan hanya untuk kenal Allah, tetapi juga dimampukan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rancangan Allah. Saudara, kalau Allah saja bersifat Trinitarian, berbeda tetapi saling melengkapi, maka demikian juga kita umat manusia. Termasuk juga orang-orang Kristen tentunya di dalamnya. Kita akan tetap menemui perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu harusnya disyukuri. Perbedaan itu harusnya disadari untuk kita saling melengkapi. Paulus ketika berbicara tentang gereja,
Ia seringkali mengumpamakannya dengan kata kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita ini adalah anggota tubuhnya. Nah, saudara, sebagai anggota tubuh tentu itu ada bermacam-macam. Paulus gambarkan dengan ada tangan, ada kaki. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian juga kaki tidak bisa mengatakan kepada tangan, aku tidak perlu engkau. Tetapi tangan dan kaki harus bisa bekerja sama untuk menjalankan apa yang menjadi tugas masing-masing, sehingga tubuh itu dapat melakukan yang terbaik dan lebih kuat lagi. Saudara, mari kita perhatikan jari-jari di tangan kita saja. Jari-jari di telapak tangan saya saja ini sudah ada banyak perbedaan. Ada ibu jari yang pendek, gendut. Ada telunjuk yang rada tinggi. Ada si jari tengah yang paling tinggi. Ada jari manis. Dan ada kelingking yang kecil. Ada banyak perbedaan bentuk dan ukuran. Tetapi ingat, bukan cuma beda bentuk, beda ukuran. Tetapi masing-masing jari ini juga beda fungsi. Saya bisa bayangkan ketika jempol mengatakan, oh saya tidak perlu kelingking. Itu tentu tidak akan bisa begitu. Karena jempol pun yang adalah anggota bagian tangan ini, dia perlu kelingking. Kelingking tidak bisa mengatakan, saya tidak perlu jempol. Saya bisa bayangkan kalau kita misalnya kehilangan jempol, maka kita tidak bisa menggenggam dengan kencang. Tetapi ketika juga kita kehilangan kelingking yang kecil ini, kita tidak bisa melakukan hal yang penting di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kelingking nampaknya tugasnya untuk kebersihan-kebersihan saja. Pagi-pagi membersihkan hidung, telinga. Tetapi ingat, ini pun penting untuk lambang perdamaian. Dulu ketika kita masih anak-anak, kalau bertengkar, berdamai, selalu kaitkan ini kelingking dengan teman kita. Nah, ini punya peran yang penting. Semua masing-masing boleh berbeda. Tetapi semua ketika ada di dalam kerjasama yang baik, ada di dalam kesatuan, keutuhan, maka dia bisa berdaya lebih baik lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Segala perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita dengan siapapun mereka, mereka punya peran yang penting dalam hidup kita ini. Juga hidup dunia dan hidup bersama kita. Kita oleh karena itu menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, harusnya bersikap saling menghormati, saling menghargai. Dan kita tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan menganggap mereka bukan kita. Allah juga menganggap mereka yang berbeda dengan kita, juga menyatakan kasih-Nya bagi mereka. Mereka berhak dan layak untuk menerima kasih. Sehingga hidup kita juga tidak menjadi orang-orang yang eksklusif, yang merasa bahwa yang terpenting saya saja. Termasuk juga tentang keselamatan, yang diselamatkan cuma saya. Allah pun mau menyelamatkan mereka dan Allah pun mengasihi mereka. Dan ini sangat nampak sejak perjanjian lama, saudara. Allah ingin menyelamatkan umat manusia, bukan cuma orang tertentu atau kelompok tertentu atau bangsa tertentu, bahkan orang yang dianggap jahat sekalipun, seperti bangsa Niniwe misalnya. Allah rindu untuk membuat mereka bertobat, mereka berbalik kepada Allah dan diselamatkan dari kemusnahan. So, di dalam segala perbedaan-perbedaan yang ada, yang kita jumpai, entah itu di rumah, di gereja, di tempat saudara belajar, berkuliah atau bekerja, ataupun berusaha, di tengah masyarakat kita, hargai, hormati setiap perbedaan yang ada. Dan kita sadari kasih Allah melingkupi kita semua. Dan Allah rindu supaya keselamatan dari Tuhan
itu bisa nyata bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang di sana Ia akan datang untuk menghakimin orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan telah menempatkan kami bersama dengan orang dari berbagai macam suku, berbagai macam karakter, bahkan berbagai macam juga agama, dan banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Dan kami menyadari dan meyakini itu semua adalah suatu anugerah yang luar biasa, yang indah, yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ajar supaya kami di dalam segala perbedaan itu dapat saling menerima, saling menghargai, dan kami dapat saling melengkapi, sehingga di tengah-tengah perbedaan itu kami menjadi lebih berdaya guna untuk menyatakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk teman-teman kami yang memasuki lingkungan sekolah atau kampus yang baru, agar kiranya Tuhan menolong mereka di dalam upaya penyesuaian diri baik terhadap lingkungan sekolah ataupun juga teman-teman yang baru mereka, sehingga mereka dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru itu, sehingga proses belajar mereka dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, agar kiranya Tuhan juga menolong mereka, berikan kesiapan, sehingga ketika mereka akan ujian, mereka dapat mempersiapkan diri dan dapat mengikutinya, melakukan ujian itu dengan baik dan boleh berhasil. Mereka masuk ke sekolah yang mereka idam-idamkan dan yang cocok bagi mereka. Kami berdoa untuk teman-teman yang mencari pekerjaan, agar kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran di dalam masa penantian mereka. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik, yang tepat bagi mereka, sehingga pada saatnya mereka dapat bekerja dengan penuh sukacita, sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan baginya. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyediakan dan memberikan pada waktunya, sehingga mereka boleh memasuki rumah tangga pada waktunya dengan pasangan yang tepat bagi mereka. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang bekerja baik di rumah ataupun juga di kantor. Kiranya Tuhan memampukan mereka melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik, juga kerjasama yang baik dengan setiap rekan-rekan sekerjanya atau atasan ataupun bawahan, sehingga mereka dapat menjadi satu tim yang berkarya semakin hari semakin baik dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk GKI Camar. Tuhan yang akan terus memberkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang juga telah diprogramkan baik oleh majelis jemaat, komisi-komisi atau panitia, sehingga semua dapat berjalan dan semua dapat semakin membangun iman, persekutuan dan pelayanan, dan mendorong jemaat itu untuk hidup sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami berdoa untuk kondisi new normal di zaman sekarang ini dengan wabah pandemi yang belum juga mereda, agar kiranya kami dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang baru, dan kami boleh juga menyikapi dengan bijaksana segala hal, sehingga kami tidak terpapar ataupun juga tidak menyebarluaskan virus COVID yang saat ini sedang mewabah. Tetapi virus itu juga boleh dihentikan, boleh dituntaskan pengatasannya.
juga pengobatan yang saat ini sedang dilakukan untuk banyak saudara-saudara kami yang terpapar, agar kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka dapat dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya memimpin bangsa ini, membangun di dalam berbagai macam aspek, bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan, kerukunan, kedamaian. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong para pemimpin di bangsa kami ini. Inilah doa kami Bapa yang semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan yang mengawali persembahan syukur yang diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang melimpahkan di dalam kehidupan kami, melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini, kami mau memberi persembahan sebagian dari sekian banyak yang Tuhan memberikan kepada kami, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Kristus yang telah mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatin setiap hati yang memberi persembahan ini. Berkatin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh melebar kerajaan-Mu. Ajar kami juga Tuhan mempersembahkan diri kami seutuhnya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita udah di ujung pengacara nih dalam kebaktian kita. Semoga firman yang tadi dibawakan oleh Pendeta Iman S bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita berpisah dengan satu yang lain, aku mau ngajakin teman-teman lagi nih untuk ngangkat satu lagu pujian lagi. Nah, itu kita ambil dari KJ 257 yang berjudul Aku Gereja, Kamu Pun Gereja. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan bila kiranya kita bisa memasuki hidup kita dengan tetap yakin penyertaan Tuhan dan kerinduan kita untuk terus dapat menjadi umat Allah yang senantiasa memuliakan namanya. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
teman-teman, kita udah selesai nih kebaktiannya pada hari ini. Ya, sangat sayang sekali kita harus berpisah. Tapi tenang aja, minggu depan bakal ada kebaktian lagi. Jadi, teman-teman semuanya jaga kesehatan selalu, kurang-kurangin keluar rumah. Dan kalau misal keluar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer, kotor di mana-mana. Nah, semoga firman-Nya bisa berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kita diberkati selalu oleh Tuhan Yesus. Dan juga, ya, semoga teman-teman sekalian dan keluarga teman-teman bisa dijaga kesehatannya dalam masa-masa seperti ini. Jadi, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.